ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, semua sahabat-sahabat Tuhan. Dalam setiap kehidupan beragama, ada yang disebut kehidupan rohani. Dan hidup rohani itu adalah tujuan dari setiap hidup beragama. Hidup rohani artinya satu gaya hidup, satu pola hidup di mana hubungan antar manusia dengan yang ilahi ditumbuhkan, dihayati, dihidupi, dibuat menjadi subur, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Relasi antar manusia dengan yang ilahi dipupuk. Itu disebut hidup rohani. Supaya hidup rohani ini bisa tumbuh subur, maka ada lembaga, ada sarana untuk mengaturnya. Sarana itu adalah lembaga, umpamanya gereja. Sarana yang berikut adalah upacara-upacara, umpamanya misa kudus, upacara pemberkatan rumah, upacara perkawinan. Sarana berikutnya adalah aturan-aturan. Maka kita punya di dalam gereja ada aturan-aturan gereja. Untuk dibaptis perlu belajar katekismus. Perlu mempersiapkan diri 1 tahun untuk orang dewasa. Untuk baptisan bayi, orang tua yang harus dipersiapkan. Untuk masuk di dalam perkawinan kudus ada aturan mengikuti kursus persiapan pernikahan. Jadi ada aturan-aturan. Dan ada kisah-kisah sakral sebagai sarana berikutnya. Umpamanya dalam setiap agama ada kitab suci. Ada kitab Injil. Ada kitab Al-Quran. Ada kitab Weda. Ada kitab-kitab suci, kisah-kisah sakral yang membantu kita mencapai tujuan dari hidup beragama itu, yaitu hidup rohani, hubungan kita dengan yang ilahi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, aturan-aturan, sarana-sarana untuk menolong manusia sampai tujuan hidup beragama, aturan sarana-sarana itu terlalu ditekankan sampai lama-kelamaan tujuan hidup beragama itu menjadi kabur. Orang tidak melihat lagi hidup beragama itu tujuannya kemana. Karena aturan, lembaga, upacara terlalu mendapat tekanan. Nah, disinilah kitab suci pada hari ini, Injil Markus, mengkisahkan kepada kita perbedaan yang tajam antara Yesus dan murid-muridnya di satu pihak, dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di pihak lain. Manakah perbedaan yang tajam itu? Tuhan Yesus dan para murid menekankan ibadah yang tulus. Ibadah yang tulus itu akan membuat hidup beragama menjadi hidup beragama yang sejati. Tujuan dari ibadah yang tulus, tujuan dari hidup keagamaan yang sejati, yaitu memiliki batin yang murni. Iktikat-iktikat baik saja. Tidak ada campur dengan iktikat buruk.
kasih yang melimpah di dalam hati. Nah, inilah bentuk hidup batin yang murni. Kemurnian hidup batin itulah ibadah yang sejati. Kalau kita merunut ajaran dari Santo Paulus dalam surat Roma, hidup rohani yang tulus, hidup keagamaan yang tulus, itu adalah manusia yang berbudi baru. Apa itu manusia yang berbudi baru? Manusia yang berbudi baru adalah manusia yang tahu membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yang baik itu dikehendaki oleh Allah. Dan karena dikehendaki oleh Allah, maka berkenan kepada Allah. Dan karena berkenan kepada Allah, dia menjadi sempurna. Nah, ibu bapak, kesempurnaan itu adalah tanda dari hidup batin yang murni. Sempurna, berkenan kepada Allah, dikehendaki Allah, maka muaranya adalah semuanya itu baik. Kata-katanya baik, perbuatannya baik, teladan hidupnya baik, sikap hidupnya baik, semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Di sini Yesus mengatakan tadi dalam Injil, yang keluar dari manusia, yang keluar dari dalam, itu menajiskannya. Nah, kalau batin murni, maka yang keluar itu pasti murni dan baik. Tetapi kalau batin kotor, hati kita ternoda, hati kita diracuni oleh macam-macam pikiran-pikiran yang jelek, iktikat buruk, pasti keluar itu adalah hal-hal yang buruk. Nah, Yesus menekankan hati batin yang murni supaya perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita murni dan bersih. Tidak ada yang jahat di sana. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka lebih menekankan hal-hal lahir. Pelaksanaan aturan, ikut upacara, ikut aturan dengan tepat. Harus cuci tangan sebelum makan, pulang dari pasar harus membersihkan diri. Nah, ini hal-hal yang lahir. Dan karena itu, hidup keagamaan yang dipentingkan itu bukan batin yang murni lagi. Tetapi hal-hal yang lahir itu. Yang penting datang ke bait Allah. Yang penting bait Allah bersih. Yang penting ikut aturan-aturan adat istiadat nenek moyang. Itu yang dipentingkan. Maka tujuan utama untuk hati yang murni, batin yang murni, tidak lagi dipikirkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, itulah sebabnya orang-orang Farisi menilai perbuatan manusia dari sisi luarnya saja. Makanya tadi mereka menegur para murid Yesus, makan tetapi tidak membasuh tangan. Perbuatan orang dinilai dari sisi luar. Yesus menilai perbuatan orang dari hatinya. Dan karena itu dia katakan tadi dalam Injil, yang masuk dari luar ke dalam tidak menajiskan. Justru yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan. Karena apa? Hati itulah menjadi tempat untuk hal-hal yang baik, tetapi juga menjadi tempat bagi hal-hal yang tidak baik. Jadi jikalau hati kita baik, kata-kata kita pun,
perbuatan kita pun akan baik. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita terkontaminasi, terracuni dengan macam iktikat buruk, maka yang akan keluar dari mulut kita dan dari perbuatan-perbuatan kita adalah hal-hal yang buruk. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam batin kita. Saya memberi 2 contoh kepada kita pada hari ini. Bagaimana hati atau hidup rohani yang tidak benar. Ada orang, kita kenal beberapa orang yang dengan serius sekali menjalankan devosi-devosinya. Devosi doa rosario, devosi doa kerahiman, devosi karismatik ilahi, devosi kepada Santo Antonius. Mereka serius sekali. Serius sekali menjalankan devosi-devosinya. Tetapi orang-orang ini yang sama, mereka sama sekali tidak merasa bersalah ketika mereka memperlakukan para pembantu di rumah lebih buruk daripada memperlakukan binatang-binatang piaraannya. Ini hidup rohani yang tidak benar. Dan ini dilawan oleh Yesus. Jikalau engkau benar serius dengan menjalankan devosi-devosi, mestinya engkau juga baik terhadap sesamamu. Tidak peduli dia itu sesama yang kaya atau dia itu pembantu rumah tangga di rumahmu. Tidak peduli. Kalau engkau seorang beriman, mestinya engkau juga baik kepada sesama. Kata Santo Yakobus, pelaku firman. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita kenal juga banyak orang yang rela mengeluarkan duitnya untuk berjalan ratusan kilometer dari kota ke kota, dari benua ke benua, dari negara ke negara. Untuk apa? Untuk bersiarah, untuk melihat mujizat-mujizat penampakan. Tetapi gaya hidupnya itu sama sekali tidak hidup menurut firman Allah. Firman Allah tidak menjadi lampu, tidak menjadi pelita bagi langkah hidupnya. Jauh sekali. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatannya itu sama sekali tidak ada nilai adikodratinya. Sama sekali tidak ada kualitas ilahi dalam kata-kata dan perbuatan-perbuatannya. Padahal, dia pergi kemana-mana. Ke tempat-tempat siara yang terkenal. Seolah-olah dia ilahi. Tetapi dalam perbuatannya sama sekali tidak nampak itu. Kualitas adikodrati. Kualitas keilahian. Tidak ada. Saya tutup permenungan ini, Ibu Bapak. Ada seorang dokter yang pada waktu dia memeriksa pasien-pasiennya, dia seorang ahli penyakit dalam, dia selalu meminta para pasien, ayo buka lidah. Ulurkan lidahmu. Saya ingin melihat lidahmu. Suatu ketika teman sejawatnya bertanya, Mas, kenapa sih kalau engkau memeriksa pasienmu selalu minta mereka mengulurkan lidah? Jawab dokter itu, karena lidah, mulut mencerminkan kesehatan organ di dalam tubuhnya. Kalau lidahnya baik, mulutnya baik, pasti organ-organ di dalam tubuhnya juga baik.
Ibu Bapa, contoh ini ingin menegaskan kepada kita kesimpulan apa yang kita petik dari Injil hari ini. Kristus minta kepada kita satu kemurnian batin. Kita harus memperjuangkan ini. Hati dan batin yang murni. Dan jikalau batin kita itu murni, tidak kotor, tidak ternoda, tidak terkontaminasi oleh kedagingan, nafsu, keduniawian, maka pasti kata-kata kita, perbuatan-perbuatan kita baik dan bermanfaat untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan sesama kita. Tetapi kalau batin kita tidak murni, hati kita kotor, ternoda oleh kepentingan daging, ternoda oleh kepentingan nafsu, ternoda oleh kepentingan dunia, maka pasti nyata di dalam kata-kata dan tindak tanduk kita hal-hal buruk yang mencerminkan iktikat buruk di dalam hati kita. Mari kita berusaha supaya kita memiliki batin yang murni, dan untuk itu kita harus minta bantuan dari Yesus. Tuhan Yesus, ilahikanlah saya supaya perbuatan-perbuatanku itu ada kualitas adikodratinya. Amin. Mari bersama-sama